Kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu uraian dan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Dr. Kiai Haji Abdul Hadis MPD. Beliau merupakan guru besar Universitas Negeri Makassar, pendiri utama dan pengurus Masjid Al-Ikhlas, pembina dan pengurus TPA Al-Hadis Masjid Al-Ikhlas, penceramah Kompas TV Makassar dalam acara Mutiara Iman, pembina pesantren Sultan Hasanuddin Limpung Goa, dan insyaallah akan membina pesantren GUPPI milik Yayasan Bapak Dr. Andi Haidir Hanif di Samata Goa. Kemudian beliau juga merupakan Dewan Pengawas Lembaga Dakwah Jamiatul Khair dan Mubalik Lembaga Dakwah Jamiatul Khair. Kepada beliau, guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Dr. Kiai Haji Abdul Hadis MPD dipersilakan dengan hormat. Tabe juga tabe guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk bulan puasa sudah lobek. Siapa yang keras suaranya, kuat suaranya menjawab salam saya, insya Allah bebas tes masuk surga, bebas hisab masuk surga, dan termasuk 70.000 kelompok umat Rasulullah bebas hisab masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan khotib di mimbar Jumat. Karena ini penting, tidak sah khutbah Jumat jika surat Ali Imran ayat 102 tidak dibacakan oleh khotib. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Seorang pejabat yang tadinya muslim sejati lalu terbawa arus lingkungan di kantornya, tanda tangan proyek fiktif, syarat dengan KKN, kolusi nepotisme, lalu kena serangan jantung, mati kafir Pak.
Makanya hati-hati. Inilah pentingnya Ali Imran ayat 102. Dan selalu juga diingatkan kita dari Sulaiman, orang kaya. Kenapa kurang suaranya di sini? Kalau di Sema 2 kemarin, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Barangkali belum dapat hadiah lebaran Pak ya. Atau dalam situasi darurat ya. Tapi penilaian tersendiri, mesti ini paling bagus manajemennya. Majelis taklimnya tata kelolanya bagus, susunan acaranya bagus, penataan pembukuan masjidnya bagus, karena memang beliau pakar manajemen diklat. Kalau saya hanya pakar lambang. Beda itu pakar dengan pakar lambang. You understand? Pakar dengan pakar lambang beda. Wa qala dan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Makanya selalu disandingkan baik dan benar. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab 70 ini, Kiai Haji Omairama. Sekedar promosi Pak, malam tahun baru yang lalu Bapak Menteri kita, Menteri Agama Profesor Nasruddin Umar, pimpinan Pusat Asy'ari Sengkan, menobatkan Omairama Kiai. Berkat dakwahnya selalu mengandung syiar Islam. Jadi Kiai itu gelar kehormatan yang tidak diperoleh melalui bangku kuliah. Memang patut diteladani. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab 70, berkatalah yang baik. Kata-kata baik dan benar itu keluar dari lidah melalui kalbu. Pernah dengar lagunya Omairama? Lidah, Pak Ketua. Saya ini Pak, sudah 8 tahun jadi ustaz, berstatus ABRI. ABRI itu anak buah Rhoma Irama. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Ini juga dakwah Pak. Masuk melodi. Ting ding ting ding ding ting ding ting ding ding ting ding ting ding ding ting ding ding. Kalau bicara baik seperlunya, jangan bicara kalau berdusta. Berbicara baik dan benar. Itu makna ayat tadi. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada yang tahu artinya nih? Ku kasih ke hadiah. Ku kasih ke rumah kosku 1 tapi tidak dimiliki sertifikatnya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan musuh nyata bagimu. Mana tadi Kori? Surah berapa itu? Ayat berapa itu Bapak? Surah Al-Baqarah ayat 208. Betis, beda-beda tipis Ustaz Hadi Dayat. Insya Allah saya minta di akhir hayat hidup saya ya Allah jadi hafiz Al-Quran. Saya tidak mau terlalu kerja lagi pangkat jabatan. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis, dekat masjid, aman dunia akhirat. Apa maksudnya Al-Baqarah ayat 208 ini? Jangan menjadi Islam pencitraan. Jangan menjadi Islam keturunan. Jangan menjadi Islam KTP. Jangan menjadi Islam kamuflase. Tapi Islam secara kafah, totalitas, komprehensif, integratis, dan terpadu. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Apa artinya itu, Qari?
Begini cara saya ceramah berbasis tanya jawab. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan penghormatan kepada Rasulullah. Saya tidak mau jadi kala ibu-ibu tadi itu. Sekarang ini masuk 2 Sa'ban. Salah satu keistimewaan bulan Sa'ban adalah turunnya perintah salawat kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Yang punya aplikasi HP, buka, insya Allah pasti benar. Oleh karena itu, siapa yang ingin tertular kegantengannya, cakepnya Rasulullah dan keibawaannya Rasulullah, banyak-banyaklah berselawat di bulan Sa'ban, apalagi di malam Jumat nanti tanggal 13 Februari malam Jumat bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban. Mari kita sama-sama berselawat. Kalau tadi iramanya slow, sekarang agak cepat karena ceramah saya 2 SKS. Karena ini malam minggu, biar kita bermalam minggu di masjid, jago bermalam minggu di Pansos, di Cimory, di Melinong, lebih baik di masjid. Sekalipun rumah saya Pak Ketua jauh, saya tinggal di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baru saja kita lewati bulan Rajab, masuk bulan Sa'ban. Salah satu keutamaan bulan Sa'ban banyak berdoa istighfar dan berzikir kepada Allah. Mari kita istighfar, taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rapnya Pak Ketua. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, qadarullah Allah mempertemukan di tempat, di masjid yang megah dan mubarakah ini dalam rangka silaturahim dan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak saudara kita berbaring di ruangan ICU di berbagai rumah sakit di kota Makassar. Kita alhamdulillah diberi nikmat kesehatan sebagai nikmat di atas segala nikmat. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Isra dan Mi'raj Masjid Darul Mukhlisin Haja Nurtini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menghaturkan terima kasih kepada 01, 02, 03. Maksudnya itu ketua, sekretaris, bendahara beserta jajaran masjid Darul Mukhlisin, wabil khusus imam utama, asisten imam, wabil khusus para jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus istri saya yang pertama, sekaligus istri terakhir dunia dan akhirat. Mungkin satu-satunya ustaz yang tidak pernah menyinggung poligami, inakir, karena tidak bisa berbuat adil. Allahu Akbar. Kubelek ibu-ibu. Bagaimana Pak Ketua bisa berbuat adil? Istri pertama 60 tahun, 60 all, usia 60 tahun. Istri kedua 20 tahun. Pak Ustaz, mana yang banyak ditudiru? Beda Rasulullah, banyak istrinya, 11 istrinya, tapi bukan gadis, tapi janda-janda tua yang suaminya korban akibat perang. Sementara rumahnya menjadi jamu, janda muda. Tidak mau cari jatuh, janda tua. Berarti Ustaz takut sama istrinya? Tidak, cuma istriku lebih berani daripada saya. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin yang saya ingin kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian Isra dan Mi'raj. Kata Isra mengandung pengertian yaitu perjalanan dari Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Baitul Muqaddis. Disebut juga perjalanan apa namanya ini Pak Ketua? Perjalanan horizontal. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus ke Sidratul Muntaha, mustawa sampai Sabah arasnya Allah menerima perintah salat, disebut perjalanan apa namanya ini? Vertikal. Allah jelaskan di Quran surah Al-Isra ayat 1 juz ke-15, surah keberapa Pak Ustaz? Surah ke-17. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa artinya Pak Ketua?
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang di malam hari, yang telah diberkahi sekelilingnya untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, poin kedua, status Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler, fenomenal, dan mujizat Nabi besar Muhammad SAW. Hanya sekali terjadi, mulai dari bumi ini diciptakan sampai yaumal kiamat. Jadi jangan kau tunggu lagi Isra Mi'raj tahap kedua, atau sesi kedua, atau babak kedua. Tidak ada, hanya sekali. Kenapa disebut fenomenal dan spektakuler? Karena Rasulullah menembus 3 alam dalam jangka waktu sepertiga malam. Susah dicerna dengan analisis rasional. Disebut juga analisis kauniyah. Tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa diterima oleh analisis imaniyah atau analisis rabbaniyah. Mana ketiga alam itu? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menembus alam manusia. Disebut juga alam fisika, alam indrawi, disebut juga alam nasut. Sedangkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu disebut alam malakul, alam malaikat. Hancur manusia kalau menembus alam malakul, alam malaikat. Sedangkan dari langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha langsung ke Mustawa dan Sabaha, arasnya Allah, disebut alam lahut, alam kehutanan, alam ketuhanan. Jibril saja hancur kalau menembus alam ketuhanan. Itulah yang disebut status Isra Mi'raj. Poin ketiga, latar belakang Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak lahir dengan sendirinya, tidak seperti buah jatuh dari pohonnya. Ada asbabul nusulnya, ada asbabnya, ada backgroundnya. Sama kalau menulis Pak Ustaz skripsi, makalah ada latar belakang masalah. Nah, apa penyebab utamanya? Rasulullah mengalami tahun duka cita yang mendalam. Dalam Islam dikenal 2 tahun, tahun gajah dan tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? 2 orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah wafat dalam tahun yang sama, yaitu pamannya Abu Talib dan istri tercinta Siti Khadijah. Paman Abu Talib adalah perisai tamen ketika Rasulullah berdakwah. Sejak kecil usia 8 tahun sudah ditemani oleh pamannya Abu Talib. Lalu Khadijah adalah donatur. Seperti ini, donatur ini. Karena Khadijah termasuk janda kaya di Makkah waktu itu. Jadi anak-anak muda kalau mau nikah boleh cari janda, tapi yang kaya. Berarti materialistis namanya itu, pandang materi. Bagus juga imannya. Setelah ini kedua orang dicintainya Abu Talib dengan Siti Khadijah meninggal, semakin menjadi perilaku kafir Quraisy. Dicaci maki, dilempari tulang unta, diolok-olok, bahkan diintimidasi dan diancam dibunuh. Akhirnya Rasulullah semakin berduka. Bertafakur Rasulullah di Masjid Haram dekat Hijril Ismail. Ibu majelis talim, ada yang sudah pernah ke umrah atau naik haji? Bertafakur di Hijril Ismail. Pada saat itu Allah mengutus Jibril untuk menjemput kekasihnya Muhammad. Tidak tanggung-tanggung membawa untuk dipanggil wisata rohani. Istilah saya wisata rohani. Jalan-jalan ketemu Allah. Pada saat ibadah itu Rasulullah didampingi oleh pamannya Hamzah dan Ja'far. Lalu Rasulullah dibawa ke pinggir Samsam, sumur Samsam, lalu dicuci hatinya 3 kali, lalu dijahit kembali dadanya, lalu distempel hatam nabiin. Artinya penutup atau penghulu dari semua
Nabi. Nah, kenapa hati dicuci? Diisilah hikmah, diisilah ilmu, diisilah cahaya. Lalu singkatnya kata, Rasulullah yang naik borak didampingi Jibril dan Mikail. Borak ini menurut para ilmuwan kecepatannya melebihi dari kecepatan suara dan cahaya. Setiap borak itu misalnya begini. Setiap borak itu misalnya borak itu memandang pasang kayu. Langsung di situ kakinya. Pak Ketua tahu pasang kayu? Di pasang kayu itu ada teman saya tidak tahu berbisnis. Nah, tulis di situ di tokonya, cabut gigi pasang kayu. Tidak ada yang mau datang karena dicabut dulu giginya baru dipasang kayu. Tidak tahu berbisnis. Beda dengan orang Sengkang. Ada orang Sengkang di sini, Pak. Kalau orang Sengkang itu biar tidak kuliah di Fakultas Ekonomi, pintar berbisnis karena faktor budaya, culture. Nah, dalam perjalanan menaiki borak diikuti oleh jin ifrit, jin kafir, ingin mencelakai perjalanan Rasulullah. Jibril membisiki Rasulullah, baca doa ini. Akhirnya jin itu hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah. Dalam perjalanan Rasulullah, Jibril meminta singgah beberapa tempat untuk salat 2 rakaat, yaitu di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa berdoa dan bercakap-cakap dengan Allah dan menerima wahyu kitab Taurat. Lalu singgah juga 2 rakaat di Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa. Lalu singgah juga di Yasrib. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, nanti kamu hijrah di sini, tanah subur ini, Yasrib. Sekarang disebut Madinah. Singkatnya kata, menjelang Masjidil Aqsa, Rasulullah mencium bau harum. Itu dari kuburan Masita. Masita itu, Pak Ustaz, Kori, Masita itu siapa nak? Masita itu tukang sisir, putri atau keluarga Fir'aun yang wafat karena digoreng mentah-mentah. Kalau di Makassar yang digoreng itu adalah jalang kote, pisang goreng, apalagi itu, sukun. Kalau ini yang digoreng oleh Fir'aun adalah Masita sekeluarga. Sesampai di Masjid Aqsa, Rasulullah langsung sholat 2 rakaat bersama Jibril. Tapi setelah melihat ke belakang, ada nabi-nabi terdahulu, sudah ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Langsung Jibril menyuruh Rasulullah mengimani para nabi-nabi terdahulu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah nabi, penutup para nabi, tapi terbaik dari para nabi, mengimani para nabi. Setelah sholat 2 rakaat mengimani para nabi, Jibril menawari 2 minuman kepada Nabi, yaitu susu dan arak atau hamar. Alhamdulillah Rasulullah memilih susu. Jibril berkata, selamatlah umatmu dari mabuk atau teler. Susu saja dipilih Rasulullah, masih banyak umatnya yang teler. Padahal kita selalu dengar pesan Omai Ramak, mengapa minuman keras dilarang? Karena merusak pikiran. Untuk apa itu minuman keras? Lebih baik pergi ke apa namanya itu, Palu Basah Serigala daripada minum minuman keras. Singkatnya cerita, karena ini cerita memang Isra Mi'raj ini adalah dimensi sejarah cerita. Singkatnya cerita, lalu Rasulullah Mi'raj naik ke langit 1. Di langit ke-1 ketemu dengan Nabi Adam, nenek moyangnya manusia. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa itu Pak Ustaz, kelebihannya apa? Bisa menyembuhkan semua penyakit dan bisa menghidupkan orang mati. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, bukan Pak Yusuf Kalana, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini nabi terganteng di dunia, tapi tidak kalah Rasulullah. Rasulullah terganteng dan berwibawa. Kalau Nabi Yusuf cuma ganteng tapi tidak berwibawa. Nabi Yusuf ini 65% kegantengan diberikan kepada Nabi Yusuf. 34% kegantengan diberikan kepada para nabi dan rasul. 1% kegantengan dibagi-bagilah kepada umat manusia. Nambil mi romai rama.
Nambil mi Pak Fatahullah, nambil mi Rano Karno, bukan Raja Noko, Rano Karno benaran, yang sekarang menjadi wakil gubernur terpilih DKI, yang terkenal dengan filmnya Dul Anak Sekolahan. Nambil mi Amitabh Bachchan, nambil Donald Trump, dibagi-bagi, nambil mi Prof Hadis. Saya itu tidak ganteng Pak, tapi mulai mi ada wajah-wajah mempesona. Karena saya kalau habis ceramah, tidak tahu kalau di sini, kalau saya habis ceramah di tempat lain, banyak yang foto-foto dengan saya. Wah, ini yang sering muncul di Kompas TV, independen dan terpercaya. Kalau TV One memang beda. Nah, jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langit keempat ketemu Nabi Idris, Nabi yang 2 kali mati. Langsung ke langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Nabi Musa adalah orang yang terkuat di dunia. Kalau dia kunci, siapa namanya itu? Aderai ya, Aderai. Kalau dia kunci badannya, tembus bulu-bulunya di bajunya dan terlempar topinya. Belum pindah pukul lawannya sudah jatuh dan mati. Dia pakai ilmu karate-do, karate campur doti. Kata dasar hati, kukutip itu dasar hati, karate-do, karate campur doti. Langsung ketemu lagi kelima ketemu Nabi, lagi keenam ketemu Nabi Musa, lagi ke-7 Nabi Ibrahim. Di lagi ke-7 Nabi Ibrahim lagi sandar duduk di Baitul Makmur. Baitul Makmur ini tempatnya para malaikat bertawaf. Dan itu Baitul Makmur, Pak Ustaz, kalau dijatuhkan batu di Baitul Makmur, pas di tengah-tengahnya Ka'bah jatuh itu batu. Allah sudah mengatur semuanya ya. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha lah diperlihatkan surga dan neraka. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya sampai di sini bisa kutemani. Silakan jalan sendiri naik ke Mustawa, naik ke Sabaha, arasnya Allah. Disitulah langsung ketemu Allah. Apa ucapan salam Rasulullah kepada Muhammad Allah? Assalamu alaina ala ibadis sholihin. Lalu Rasulullah menjawab, lalu Allah menjawab, Assalamu alaika ala Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi percakapan di arasnya Allah. Lalu perintah sholat 50 kali sehari semalam. Singkatnya cerita, turun Rasulullah, turun ke lagi ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, no problem, no comment. Turun ke langit ke-6, Nabi Musa berkata, oleh apa yang dikasih ke Tuhanmu ya Rasulullah, ya Muhammad? Saya diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Pulang kau kembali, tidak bisa umatmu ceper-ceper, kecil-kecil. Seperti saya tuh tikus. Tikus itu tinggi kurus, tapi kuat bekerja Pak. Ada orang gede tapi itu namanya besiku. Baru mencangkul setengah 30 menit sudah foso. Saya sampai setengah siang dah. Alhamdulillah. Itu juga keberkahan karena ikhlas. Singkatnya cerita, 9 kali Rasulullah bolak-balik, sehingga keputusan terakhir adalah tinggal 5 kali sehari semalam. Tapi bobotnya sama dengan 50 kali sehari semalam. Nah, ada saya tambahkan, dalam perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj ada beberapa tamsil, perumpamaan, dan itu terjadi nanti di hari kiamat. Rasulullah diperlihatkan ada sekelompok kaum menanam padi, langsung berbuah, setiap dipanen langsung keluar buah baru, setiap dipanen langsung keluar buah baru. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah gerangan? Itulah umatmu rajin bersedekah. Jam berapa Mika? Kenapa langsung ribut? Sedikit lagi Bu. Itu konsumsi, jangan dulu dibagi sebelum selesai ceramah. Ini dampak dari konsumsi. Apalagi kalau belum makan malam sih. Sedikit lagi Bu, bersabar sedikit. Apalagi ini diliput. Insya Allah media sosial, masuk di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Rajin bersedekah Bu, rajin bersedekah. Apalagi kita masih butuh dana. Rajin bersedekah. Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladina yunfikuna amwalahum
kamasalih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji, pahalanya 700 kali. Lebih dari itu jika Allah berkehendak. Alhamdulillah Pak, kalau kita bersedekah, murah rezeki, silaturahim semakin kuat, menolak bala, dan memperpanjang umur. 3 saja tamsilnya, banyak sekali tamsil perumpamaan yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Rasulullah diperlihatkan juga ada sekelompok orang dihadapkan 2 menu. Ada daging lesat, katakanlah masakan palu basah serigala, kondro kalebosi. Ada daging busuk bernanah dikerumuni lalat, lalu dia makan daging busuk dikerumuni lalat. Wahai Jibril, siapakah mereka? Itulah umatmu yang suka selingkuh. Dia punya istri yang sah, masih cari perempuan tandingan. Mengapa selingkuh dilarang? Karena apa di situ? Dilarang oleh agama. Jangan selingkuh nih. Satu kali selingkuh dapat menghapus amalan 40 tahun. Bayangkan. Satu kali selingkuh Pak Ustaz. Satu kali selingkuh menghapus amalan 40 tahun. Tamsil yang terakhir, karena ibu-ibu sudah mau pulang. Tamsil perumpamaan yang terakhir. Rasulullah diperlihatkan ada perempuan mencakar mukanya dengan tembaga dari neraka dan terbuat dari api, lalu memakan bangkai orang mati di depannya. Rasulullah bertanya, Jibril, siapakah gerangan? Itulah umatmu yang suka gibah. Pak Ustaz, siapa yang suka gibah? Mengapa kau suka membukakan aib sesamamu? Ke sana kemari kau cerita kejelekannya. Hasil sedikit lagi. Hasil survei saya kurang lebih sebulan keliling di Jepang, Dubai, dan beberapa negara maju. Ternyata budaya gosip, budaya gibah itu hanya terjadi di negara berkembang, negara miskin. Apa penyebabnya Pak Ustaz? Kurang kerjaan Pak. Kurang kerjaan, akhirnya banyak bertetangga. Itu kemarin bajunya si Anu memang bagus, cantik, tapi nak cicil ji. Di Jepang Pak tidak ada orang saling membicarakan tetangganya. Masing-masing sibuk. Time is money, waktu adalah uang. Waktu adalah kerja. Itulah sebabnya saya setuju. Saya ridho anak saya kerja di Jepang bersama istrinya. Di Jepang tidak ada paluka, tidak ada begal, tidak ada buang sampah di sembarang tempat. Di negara-negara maju memang gibah tidak ada. Sebagai uraian terakhir, apa hikmah di balik Isra Mi'raj? Ini yang penting. Yang pertama, kalau menemui kesulitan, rintangan, hambatan, jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, jangan mudah putus asa. Di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Dan saya sudah buktikan Pak. Kebenaran surah Al-Insyirah ayat 56. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Karena saya tambahan Pak Ketua, bisa mendirikan masjid, bisa jadi guru besar. Untuk jadi guru besar tidak gampang Pak. Baik. Seandainya saya Pak tidak ada jiwa-jiwa seniku, sudah lama Pak botak. Botak atas bawah. Lihat aku itu profesor. Botak. Habis. Alhamdulillah saya tidak botak. Karena ada jiwa seniku. Kalau saya jenuh menulis artikel berbahasa internasional, menulis buku, saya langsung buka elektron, lagu-lagunya Oma. Ada elektron di rumah. Jadi ada variasi hidup. Yang mati mendadak itu yang selalu serius terus. Jantung tertekan, tidak ada istirahat, artinya akhirnya madak, mati mendadak. Mati mendadak, pecah pembuluh darah. Karena keterlaluan.
Adakah lagunya Omera? Titidong, titidong, tinom, tom. Apa lagi? Mari kita santai. Lupa itu, santai judulnya. Berpikir sehari-hari, santai. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar saraf kita tidak tegang. Bagus memang. Hikmah yang kedua, hati harus bersih, jauh dari penyakit hati. Karena sebelum naik burak, Rasulullah dicuci hatinya. Jagalah, menyanyi Ki, ngomong habis. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hikmah yang ketiga, bahwa di akhirat nanti pasti ada pembalasan dari semua perilaku kita. Direkam oleh malaikat Raqib dan Atid, diputar nanti dalam bentuk video. Mulut tidak bisa lagi bicara, yang bicara nanti itu adalah tangan dan kaki jadi saksi. Apa buktinya? Surah Yasin ayat berapa Pak Ustaz? Surah Yasin ayat 65. Ibu-ibu nanti buka aplikasi di HP. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Enggak bisa nih kunci mulutnya di hari itu, lalu tangannya yang bicara, kakinya yang jadi saksi terhadap apa yang dikerjakan. Jadi kalau ada saudara kita terekam video di Jalan Nusantara, Pak Ustaz tahu-tahu Jalan Nusantara? Ku tahu sih, tapi lewat aja. Karena menjemput saudara kita di pelabuhan. Hikmah yang ketiga, pasti adanya surga dan neraka. Karena Rasulullah diperlihatkan di Sidratul Muntaha. Dan hikmah yang paling mendasar, jaga sholat. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari kemudian. Tidak ada manfaatnya ibadah haji, ibadah umrah, ibadah puasa kalau sholat tidak bagus. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Pak Ustaz, bisa kita masuk surga kalau tidak ada kunci? Makanya perbaiki sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. As-sholatu miftahul khair. Salat adalah kuncinya kebaikan. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiannya agama. Sebagai penutup, kita sama-sama menyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang apa gunanya? Yang paling terakhir, apa kriteria sholat yang diterima oleh Allah? Jangan sampai kita hanya ruku, sujud. Sholat yang diterima Allah kriterianya inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada saudara kita rajin berjamaah tapi buang sampah di depan rumah tetangga, sholatnya belum bagus. Kalau ada saudara kita rajin ke masjid sholat berjamaah, tetapi dia ambil sejengkal tanahnya tetangga, no way, tidak ada jalan masuk surga. Semoga uraian Isra dan hikmah Isra dan Mi'raj pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya dan kepada jamaah sekalian, dan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.